Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ada sebuah berita ya, bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengkampanyekan poligami. Ya, ini kemudian ada disebut program solidaritas tiga pihak dari Partai Keadilan Sejahtera, yang salah satu isinya mengizinkan kader yang mampu secara moral dan material berpoligami dengan mengutamakan meminang janda, yang juga program ini mendapat kritik tajam dari sejumlah kalangan. Suara kritik antara lain menyatakan poligami merupakan ranah pribadi dan sebaiknya jangan dijadikan komoditas politik, apalagi menjadi program politik. Suara kritik yang lain menyebut kebijakan tersebut telah merendahkan perempuan berstatus janda. Seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka. Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyebut apa yang dilakukan PKS tidak pas. Parpol masuk ke wilayah privat seperti itu. Walaupun dalam agama Islam membolehkan seorang lelaki berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, tidak ada tradisi di mana poligami diurus atau dikampanyekan ya. Ini berupa kampanye ya. Dikampanyekan oleh kekuasaan negara atau otoritas publik, kata Arsul. Bahkan para alim ulama saja sangat hati-hati ketika berbicara poligami dengan cara tidak melakukan pemberian fatwa atau nasihat secara terbuka, kata Arsul. Bagaimana sikap P3 terhadap poligami? Arsul mengatakan partainya ingin mengikuti tradisi Islam yang berhati-hati dan mengembalikan soal poligami ini pada umumnya ke pribadi masing-masing dan dalam lingkup wilayah privat. Ya. Nah, komunitas Save Janda dalam pernyataan sikap mereka mengecam program tersebut. Program tersebut dinilai mendorong kader PKS melakukan poligami dengan janda dan dinilai merendahkan perempuan yang berstatus janda. Sebagai partai politik, seharusnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan berstatus janda di Indonesia akibat stigma negatif terhadap mereka. Narasi-narasi misoginis seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut, kata founder komunitas Save Janda, Mutiara Pro-Human. Ya. Mutiara mengimbau kepada semua pihak untuk berhenti memposisikan perempuan sebagai objek. Ya, pernikahan bukanlah hadiah, apalagi pertolongan bagi perempuan. Pernikahan adalah kesepakatan bersama dua belah pihak sebagai subjek yang didasari oleh kesadaran, cinta, dan kasih sayang antara keduanya, kata Mutiara. Kalau kita melihat ini, kalau misalnya ini yang diutamakan adalah janda gitu ya, berarti kan ini seolah-olah menolong mereka, hadiah buat mereka. Tapi dari sudut pandang para komunitas janda sendiri, pernikahan setidaknya bukan perempuan bukan janda itu bukan sebagai objek, tapi pernikahan itu adalah sebagai subjek dua-duanya, suami istri, dan itu atas dasar cinta ya. Dalih menolong janda dan anak yatim dengan poligami dia nilai sebagai narasi kemunduran yang mengkhianati perjuangan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ya. Kami menyadari bahwa kemiskinan masih menjadi problem bagi banyak perempuan di Indonesia, terlebih janda. Tapi tentu saja solusi bagi kemiskinan dan kesulitan ekonomi perempuan bukanlah poligami. Solusi bagi kemiskinan yang dialami oleh perempuan janda adalah program-program pemberdayaan, bantuan modal usaha, pelatihan-pelatihan, serta akses terhadap lapangan pekerjaan yang bisa dijalani oleh para janda. Anak yatim dibantu dengan beasiswa atau program orang tua asuh, bukan mempoligami ibunya, kata Mutiara ya. Bukan berarti kalau ada janda dan anak yatim kemudian malah dipoligami, tapi bagaimana dikasih beasiswa ibunya yang janda ini dikasih pekerjaan, pelatihan-pelatihan sehingga meningkatkan SDM. Menurut penjelasan Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat, poligami sudah diatur dalam agama dan dilakukan oleh Rasul. Tapi berpoligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat. Karena kebulan ini supaya maslahat intinya kan samawa, sakinah, mawadah, warahmah, supaya di situ kerangkanya. Maka perlu etika dan perlu diatur, makanya kita bikin etikanya, kata PKS ya. Di antaranya ya bagi yang punya kemampuan membantu para fakir miskin, membantu anak yatim, dan seterusnya. Dalam program unit pembinaan anggota poin 8 disebutkan, anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu ya mengutamakan pilihannya kepada aromil dalam kurung janda
dan Awanis. Aturan tersebut, kata Surahman, sudah melalui kajian mendalam di internal partai. PKS telah membentuk Komisi Keluarga Sakinah. Mayoritas anggota komisi tersebut adalah perempuan. Sudah disepakati, saya sebagai ketua sudah tanda tangan, ibu-ibu sudah melakukan kajian, semua sudah koordinasi dengan Presiden PKS, ada masukan-masukan minggu kemarin dan baru bismillah saya tanda tangani, katanya. Nah, di sini para pemirsa ya memang ada dua pihak yang kemudian ada yang setuju, ada yang mengkritik. Tapi intinya adalah di satu sisi kalau janda itu ya bukan objek ya, kata Mutiara tadi, yaitu founder daripada Save Janda, komunitas Save Janda, yang itu harus ada pemberdayaan sebenarnya pada janda, itu bukan malah dinikahi gitu loh ya. Tapi di sisi lain PKS menganggap bahwa ya ini solusinya adalah dengan menikahi para janda dan anak yatim supaya bisa tercover oleh di situ. Jadi para kader-kader yang siap untuk poligami silahkan untuk berpoligami. Nah, apakah ini untuk dalam rangka memang ada yang mengatakan tadi ini ranah privat yang kemudian disuarakan menjadi program partai, ini menjadi tanda tanya ya. Ada yang mengatakan juga seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat para pemirsa, ya solusi-solusi yang diberikan dalam pemberdayaan tadi juga sudah cukup baik ya. Beasiswa untuk anak yatim juga sudah cukup baik. Yang tidak dikatakan ya bukan malah menikahi ibunya yang janda tadi, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita lihat secara proporsional. Memang ini bukan ini wilayah privat sebenarnya ya. Kalau saya pribadi beranggapan ya ini wilayah privat pribadi masing-masing, tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan. Tapi katanya PKS punya syarat-syarat untuk yang boleh dan yang tidak ya, etikanya bagaimana ya. Ya itu diserahkan sendiri ya kepada kader-kadernya gitu. Apakah memang itu bisa dipantau ataukah itu memang program yang untuk supaya bisa menarik orang masuk ke dalam PKS, atau ya itu memang program PKS untuk bisa mengayomi masyarakat terutama para janda dan anak yatim. Nah, bagaimana menurut kalian? Tentu saja silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.